Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 16 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-28 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami persembahkan seluruh hari ini dalam penyelenggaraan-Mu. Pimpin setiap perkataan, tindakan dan pikiran kami agar dapat melakukan hal-hal baik dan berkenan bagi-Mu. Segala puji dan kemuliaan bagi-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 18 sampai dengan 25. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh Roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mengenai semuanya itu, kalian kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hasil roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Memberi dan mengasihi. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menegur cukup keras orang-orang Farisi dengan memakai kata-kata, "Celakalah kamu." Yesus mengecam orang-orang Farisi yang kelihatannya taat membayar persepuluhan, tetapi tidak diikuti tindakan kasih yang seharusnya jauh lebih penting dari persembahan materi. Tetapi orang Farisi dengan melakukan ini sudah merasa paling benar, paling suci, dan memposisikan dirinya lebih terhormat dari orang lain. Sementara ada kelompok lain, yaitu ahli-ahli Taurat, yang tersinggung dengan kata-kata Yesus. Mungkin mereka berpikir akan mendapat pembenaran. Mungkin juga mereka juga merasa sudah hidup benar. Tetapi apa yang Tuhan katakan? "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun."
Mereka giat menegakkan hukum Taurat, tapi seringkali mengabaikan hukum kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin juga tanpa kita sadari, di dalam diri kita ada karakter seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus ini, mendukung secara materi semua aktivitas gereja karena memang mampu secara finansial. Mungkin juga nilainya begitu besar sehingga merasa cukup berjasa, merasa sudah melakukan bagiannya, sudah tidak perlu melakukan yang lain. Bahkan tidak sedikit karena merasa sudah berjasa, merasa perlu mendapat penghormatan, perlu mendapat perlakuan khusus. Memberi bukan lagi untuk kemuliaan Allah, tetapi untuk kehormatan diri sendiri. Bapak Suci Fransiskus mengatakan, kita tidak boleh hanya memberi, tapi juga harus bersentuhan langsung dengan yang meminta. Pandang dalam mata mereka. Memberi materi saja tidak cukup, melainkan perlu menyentuh, perlu melakukan tindakan kasih yang keluar dari dalam hati kepada saudara-saudara kita, kaum lemah dan terpinggirkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, memberi dan mengasihi adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Seperti Tuhan Yesus telah memberikan teladan, melakukan tindakan kasih dengan memberikan diri sehabis-habisnya hingga wafat di kayu salib demi keselamatan kita manusia. Maka hendaknya kita pun meneladani apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mewartakan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi terlebih dahulu memberikan teladan melalui perbuatan kasih yang nyata. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, ampuni jika kami seringkali melakukan perbuatan yang jauh dari tindakan kasih. Mohon rahmat-Mu agar kami dapat lebih sungguh-sungguh bertransformasi menjadi pribadi yang mau memberi dan mengasihi secara tulus, terutama kepada saudara-saudara kami yang lemah dan terpinggirkan. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing dan menguatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.